Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastiawati dengan NIM 118220007. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 5. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Siti Hovifah. Adapun kami merupakan mahasiswa semester 7 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dari IAIN Pontianak. Nah, untuk video ini kami buat yaitu tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Hukum Bisnis yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Anggita Anggrana SHMH. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama, saya akan membawakan materi yang pertama, hukum surat berharga, yang kedua surat berharga dan pengaturannya, dan yang ketiga yaitu teori-teori dalam surat berharga. Langsung saja saya masuk pada materi pertama. Hukum surat berharga merupakan salah satu ruang lingkup dari hukum bisnis yang sudah berkembang pesat di Indonesia. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Adapun definisi lain mengenai surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya diterbitkan secara sengaja sebagai pelaksanaan pemenuhan sebuah prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi dalam konteks ini pembayaran tersebut tidak hanya dilakukan dalam sejumlah uang saja, melainkan dapat menggunakan alat bayar lainnya. Nah, alat bayar tersebut merupakan surat yang di dalamnya mengandung sebuah perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Di sini kami mendapatkan 3 fungsi dari surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, dan yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Selain definisi di atas, surat berharga juga dapat dikatakan sebagai surat pengakuan uang, sel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang. Surat berharga dalam bahasa lain dikenal dengan istilah commercial paper. Dikatakan sebagai surat berharga karena dalam surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Nah, dikatakan commercial paper karena surat tersebut memang seringkali tidak hanya dijadikan sebagai pengganti uang atau alat bukti pembayaran, tetapi karena surat-surat tersebut juga dijadikan sebagai objek pembayaran. Selain itu, surat berharga juga disebut dengan istilah negotiable instrument. Di sini kami sebagai penulis ada mengutip beberapa pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama, pendapat ahli Molengraf. Ia mengatakan surat berharga yaitu akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendaknya atau penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai bukti upaya atau legitimasi, yang mana akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Adapun pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Ribius, surat berharga yaitu surat-surat yang pada umumnya harus dalam kepemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang untuk keperluan pembayaran, yang mana surat tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bukti yang digunakan untuk menagih suatu pembayaran dan untuk melaksanakan ketentuan yang tertera dalam surat tersebut. Lanjut pada materi yang kedua, itu mengenai pengaturan dari surat berharga tersebut. Nah, dalam pengaturan surat berharga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat berharga tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang kedua, surat berharga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun di sini kami sebagai penulis hanya menuliskan pengaturan dari surat berharga itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak dari luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, yang pertama di sini ada wesel. Wesel ini diatur dalam buku 1, titel ke-6, bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Yang kedua, di sini terdapat surat sanggup. Nah, surat sanggup ini diatur dalam buku 1 titel ke-6 dalam bagian ke-13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang ketiga terdapat cek. Nah, ini diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-10 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan terakhir terdapat kwitansi yang diatur di dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kesemuanya dalam pengaturan surat berharga tersebut ada diatur di dalam buku 1 titel 6 dan 7 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lanjut pada materi berikutnya, itu mengenai teori surat-surat berharga. Nah, di sini kami selaku pemateri mendapatkan 4 teori yang mana membahas mengenai perikatan antara penerbit dan pemegang surat berharga. Yang pertama terdapat teori kreasi atau penciptaan. Nah, teori ini awalnya dikemukakan oleh seorang sarjana hukum Jerman, yaitu Einert, pada tahun 1839. Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum surat berharga antara penerbit dan pemegangnya adalah pada perbuatan menandatangani surat berharga tersebut. Di sini pernyataan sepihak dengan tanda tangan adalah tidak mungkin menimbulkan perikatan. Untuk itu, agar supaya timbulnya perikatan haruslah ada dua pihak yang mengadakan persetujuan, sebab tanpa adanya persetujuan tersebut tidak akan mungkin adanya kewajiban. Kemudian teori yang kedua itu teori kepantasan. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana hukum bernama Grunhut. Ia merupakan sarjana hukum dari Jerman. Ia menyatakan bahwa penerbit yang menandatangani tersebut akan tetap terikat untuk membayar kepada pemegang. Kemudian lanjut teori yang ketiga, yaitu teori perjanjian. Teori ini dikemukakan oleh Toy, seorang sarjana hukum berasal dari Jerman, dalam bukunya yang berjudul Das Handelsrecht pada tahun 1987, mengungkapkan bahwa dasar hukum yang membuat surat berharga mengikat antara penerbit dan pemegang tersebut adalah surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa hal memegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya, maka penerbit tetap terikat dan bertanggung jawab untuk membayar. Kemudian teori yang terakhir atau teori yang keempat, yaitu teori penunjukan. Nah, menurut teori ini bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang, yaitu pembuatan penunjukan surat berharga itu kepada debitur. Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga tersebut disuruh dan dipertunjukkan pada hari dibayar. Saat itulah timbul perikatan dan penerbit selaku debitur wajib untuk membayarnya. Hanya saja teori tersebut tidak sesuai dengan fakta, oleh karena pembayarannya adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian atau perikatan. Menurut teori ini, perikatan tersebut harus ada dan terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Menurut teori ini, bahwa perikatan tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Teori ini pun dikatakan terlalu jauh dari fakta dan bertentangan dengan KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan selaku pemateri pertama. Untuk selanjutnya terdapat materi jenis-jenis surat berharga dan syarat-syarat dari surat berharga. Akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, itu Siti Khofifah. Kepada saudari Khofifah saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah dengan NIM 118220055. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Langsung saja ke poin D, yaitu jenis-jenis dan syarat-syarat surat berharga. Surat berharga sebagai salah satu dokumen yang penting dalam kelancaran lalu lintas perdagangan. Terdiri dari berbagai jenis dengan peraturan yang berbeda-beda. Peraturan mengenai surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan di perundang-undangan lainnya. Yang pertama yaitu jenis-jenis surat berharga. Adapun jenis surat berharga berdasarkan KUHD, yang pertama 1. Wesel. Pengertian surat berharga jenis wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Yang kedua yaitu konosemen.
Konosimen merupakan salah satu dokumen pengangkutan barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkutan melalui jalur laut yang diatur dalam pasal 506 KUHD. Yang ketiga yaitu cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Yang keempat yaitu biliet giro. Biliet giro adalah suatu perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan. Yang kelima yaitu surat saham. Surat saham salah satu surat berharga yang sering diperdagangkan pada pasar modal, yakni surat saham selain efek atau sekuritas. Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang atau badan hukum terdapat suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang keenam yaitu sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan nama SBI mulai diatur penerbitannya dengan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1984 tentang penerbitan sertifikat Bank Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam pasal 1 angka 2 SK Direksi Bank Indonesia tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah dijelaskan bahwa sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Yang kedua yaitu syarat-syarat surat berharga. Suatu surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan oleh para pihak. Untuk memenuhi kriterianya sebagai alat pembayaran, maka surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Secara khusus, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak terdapat syarat-syarat khusus mengenai surat berharga. Hanya dalam KUHD diatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam suatu surat berharga, contoh seperti wesel, cek, dan sebagainya. Dari berbagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu surat berharga memuat hal-hal yakni a. Nama surat berharga baik itu wesel, cek, dan lain-lain. Yang B yaitu perintah atau janji tak bersyarat. Yang C yaitu nama orang yang harus membayar. D yaitu menunjukkan hari gugur. E menunjukkan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. F nama-nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan. Dan yang G yaitu penyebutan tunggal tempat surat berharga diterbitkan. H. Tanda tangan penerbit. Sedangkan menurut Johnny Emirjon dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis Indonesia yang menjelaskan bahwa suatu surat berharga secara umum memuat yang pertama yaitu A. Nama surat berharga. Yang kedua atau B. Jumlah tertentu. Yang C yaitu perintah atau janji tak bersyarat. Yang D yaitu nama orang yang harus membayar. E. Penetapan hari bayar. F. Tanggal dan tempat penerbitan. Dan yang G yaitu tanda tangan penerbit. Dari berbagai jenis persyaratan umum yang telah dilaksanakan tersebut dapat ditemukan kesamaan pada umumnya surat berharga yakni yang pertama yaitu A. Terbentuk tertulis, dan B. Memiliki nama. Yang C. Bertanda tangan. D. Jumlah tertentu. E. Adanya kata perintah untuk membayar. F. Nama orang yang harus membayar. G. Hari pembayaran secara terperinci. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.